Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan pelajaran sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, materi pertama di semester genap, kita akan mempelajari tentang sejarah terjadinya kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat terhadap Republik Indonesia ini. Seperti yang kita sudah ketahui bersama pada materi-materi yang lalu di semester ganjil, kita sudah mempelajari bahwa Indonesia itu dari dulu sudah ada, cuman belum berbentuk suatu negara yang berkesatuan. Dikarenakan masih terdiri atas raja-raja, kerajaan-kerajaan besar yang memiliki visi dan tujuan masing-masing. Belum ada persatuannya, maka dari dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai negara yang sudah beradab dan berbudaya. Cuman memang belum bersatu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proses berdirinya negara Republik Indonesia dimulai dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang disebut sebagai kolonialisme adalah sistem di mana suatu negara itu menguasai rakyat dan sumber daya yang ada pada negara lain atau paham untuk menjajah negara lain dengan tujuan menguasai rakyat, kepemimpinan dan juga sumber dayanya. Itu kolonialisme. Kita mengenal sebagai arti dari penjajahan. Yang kedua, ada imperialisme, adalah suatu penjajahan secara langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Jadi penguasaan total oleh suatu negara terhadap negara lain atau penjajahan secara mutlak itu disebut sebagai imperialisme. Nah, ini adalah peta perjalanan masa lampau di mana dulu ada satu jalur yang namanya adalah jalur sutra. Pada jalur sutra ini, kenapa aku disebut jalur sutra? Karena memang jalurnya itu melalui negara penghasil sutra, yaitu Cina, maka disebut sebagai jalur sutra. Awal mulanya jalur sutra ini digunakan oleh para pedagang dari Cina ataupun sebaliknya menuju ke negara-negara di seluruh belahan dunia. Dari Cina menuju ke Arab, menuju ke Asia Selatan, menuju ke Eropa dan sebagainya. Jalur perdagangannya disebut sebagai perdagangan jalur Cina. Ini berpengaruh besar terhadap terjadinya proses kolonialisme dan imperialisme yang ada di Nusantara juga. Di mana komoditi-komoditi yang diperjualbelikan oleh para pedagang-pedagang yang melalui jalur Cina itu ada kerajinan Cina, mulai dari porselin, sutra, gading, bubuk mesiu, dan sebagainya. Dan yang paling penting dari komoditi yang dijual pada era itu adalah rempah-rempah. Di mana rempah-rempah ini harganya itu luar biasa mahal. Bahkan dikatakan rempah-rempah itu adalah emas hitam. Emas hitam. Karena memang harganya setara dengan emas pada saat zaman tersebut. Ada juga giok, terus anggur, gelas, kain wol, dan sebagainya. Nah, negara-negara tujuan yang dituju dari para pedagang itu adalah negara-negara yang memang tidak memiliki komoditi-komoditi seperti itu. Salah satunya adalah bangsa-bangsa Eropa yang pada saat itu juga sudah mengalami namanya Renaissance atau perkembangan. Mereka berkembang menjadi sebuah negara yang berkembang pesat, besar, industrinya berkembang, teknologinya berkembang, terus militernya juga berkembang. Akhirnya mereka membeli barang-barang dagangan tersebut dari para pedagang-pedagang dari Cina, Arab, Gujarat, dan India. Salah satu faktor juga terjadinya imperialisme itu karena runtuhnya runtuhnya pusat kerajaan Islam yang ada di daerah Konstantinopel yang dulu dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani. Saat itu mengalami keguncangan politik dan akhirnya runtuh. Akhirnya runtuh yang menyebabkan komoditas ekspor jalur sutra mengalami kelangkaan, sangat langka sekali, sulit untuk mendapatkannya. Maka akhirnya bangsa-bangsa Eropa mulai melakukan perjalanan samudra dengan tujuan adalah bukan menguasai negara lain, tetapi mencari barang dagangan tersebut karena memang tidak ada di wilayahnya.
Ini juga terpengaruh oleh jatuhnya Konstantinopel, kisah perjalanan yang ditulis oleh Marco Polo, penemuan teori bahwa bumi itu bulat, penemuan kompas, dan juga semangat untuk Reconquista. Reconquista siapa ya? Reconquista itu menjadikan negara ini sebagai negara yang superpower adidaya. Apa saja tujuan yang ditempuhnya? Yang pertama, tentunya mencari rempah-rempah dong. Karena ini merupakan komoditi yang paling besar. Setelah mencari rempah-rempah, mereka mencari wilayah yang strategis karena mayoritas besar negara-negara di Eropa itu wilayahnya itu kurang strategis. Dalam hal ini bukan tidak strategis, tapi memang kurang subur. Mereka mengalami musim yang begitu ekstrim, musim dinginnya yang begitu ekstrim yang menyebabkan mereka harus bisa bertahan itu dalam musim tersebut. Mereka juga mencari semangat kekayaan dan juga hal-hal yang lain tentunya, atau lebih dikenal sebagai 3G, yaitu gold, glory, dan gospel. Ini materi awal yang Bapak sampaikan. Tugas kalian adalah membuat intisari dari materi yang baru Bapak sampaikan sampai dengan pelajaran nanti selesai. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.